Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabana Rawata Arfanza. Saya dari kelas G Hukum Internasional. Saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum internasional sebagai ujian tengah semester hukum internasional. Sebelum saya menjelaskan tentang presentasi sumber-sumber hukum internasional, saya ingin memberikan sebuah video untuk memberikan garis besar tentang mengenai sumber-sumber hukum internasional. Berikut adalah video pembukaan dari saya. Sekarang saya akan melanjutkan kepada presentasi tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Di sini yang pertama, menurut J.G. Stark bahwa sumber-sumber hukum material, maksudnya sumber-sumber hukum formal, adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Stark mengemukakan sumber-sumber hukum material maksudnya formal sebagai berikut, yaitu 1. Kebiasaan, 2. Traktat, 3. Keputusan pengadilan atau badan arbitrase, 4. Karya-karya yuridis. Sedangkan menurut Mokhtar Kusuma Atmaja mengemukakan bahwa sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut, yaitu pertama adalah perjanjian-perjanjian internasional, kedua kebiasaan-kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip hukum, dan 4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Berikutnya menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945, pada pokoknya mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan 1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yaitu kedua, ada kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti daripada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang terakhir, ada keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana terkemuka. Kelemahan Statuta Internasional. Statuta Internasional ini memiliki kelemahan, yaitu pada pasal 38 ayat 1 dimulai dengan menganalisis kelemahan-kelemahannya dan kelebihan-kelebihannya. Kelemahannya itu ya adalah dikaitkan dengan perkembangan subjek-subjek hukum internasional dan praktek masyarakat internasional. Maka sumber-sumber hukum internasional sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 1 tersebut masih harus ditambah lagi dengan sumber-sumber lain. Karena ternyata bahwa pasal tersebut tidak menyebutkan mahkamah-mahkamah atau peradilan arbitrase dan keputusan-keputusan badan atau lembaga-lembaga internasional yang dewasa ini merupakan sumber-sumber hukum yang makin bertambah urgensinya. Baik urutan maupun isi sumber-sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut, belum menggambarkan suatu pendapat yang dapat diterima secara umum. Selain dari kekurangannya, ada juga kelebihannya statuta ini, yaitu dengan dicantumkannya prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum sebagai salah satu sumber formal dari hukum internasional,
mengandung suatu keluasan atau fleksibilitas yang bertujuan untuk memberikan dasar kepada MI untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru. Dalam hal ini, MI tidak berhasil menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang positif yang dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan kepada berdasarkan sumber-sumber hukum primer lainnya seperti perjanjian kebiasaan, internasional, dan sebagainya. Memberikan dasar hukum atau tempat berpijak bagi kemungkinan timbul atau terbentuknya sumber-sumber hukum baru sebagai akibat perkembangan di kemudian hari. Yaitu di sumber-sumber hukum yang pertama adalah perjanjian internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional ada dua. Yang pertama tertulis, dan yang kedua tidak tertulis. Terus perjanjian internasional dalam bentuk tertulis itu terdiri dari perjanjian internasional antar negara, yang cirinya dalam pembukaannya menggunakan kata the states parties. Perjanjian internasional antar kepala negara atau the high contracting parties. Terus ada juga perjanjian internasional antar pemerintah, isinya lebih bersifat teknis dengan ciri government of atau the government of. Perjanjian internasional antara kepala pemerintah dan kepala negara. Proses pembuatan perjanjian internasional yaitu dengan dasar hukum Konvensi Wina 1969 dan 1986 yang tadi sudah di video. Yang pertama ada dua tahap, yaitu meliputi perundingan dan penandatanganan. Terus yang kedua ada yang tiga tahap, yaitu meliputi perundingan, penandatanganan, dan pengesahan, yaitu meliputi ratifikasi, aksesi, akseptasi, dan persetujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu ada 6 tahap, yaitu tahap penjajakan, tahap perundingan, tahap perumusan naskah, tahap penerimaan naskah, tahap penandatanganan, dan tahap pengesahan. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Adat istiadat atau usage merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan. Kebiasaan dimulai apabila adat istiadat berakhir. Adat istiadat adalah suatu kebiasaan bertindak yang sebelumnya memperoleh pengesahan hukum. Adat istiadat bertentangan, namun kebiasaan harus terunifikasi dan bersesuaian. Kebiasaan sebagaimana dimaksud oleh hukum adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum. Hukum kebiasaan internasional dapat dilihat dan diamati serta dibuktikan eksistensinya misalnya dalam hal berikut. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum, yaitu pada pasal 38 ayat 1 sub C Statuta MI dinyatakan bahwa the general principles of law recognized by civilized nation. Artinya prinsip-prinsip hukum umum yang diketahui oleh bangsa-bangsa beradab. Contoh persis hukum umum adalah sebagai berikut. Sumber hukum tambahan. Sumber hukum tambahan itu ada 3, yaitu jurisprudensi, doktrin, dan juga resolusi. Jurisprudensi dibagi 2 jenis, yaitu solution paradigm, harus ada putusan jalur litigasi. Contoh putusan MI tentang penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang kedua ada cooperative paradigm, yaitu ADR, alternative dispute resolution atau jalur non litigasi. Contoh perundingan, kesepakatan, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan refunding. Yang kedua ada doktrin, yaitu doktrin pendapat atau beberapa para sarjana yang kemudian dikutip dan disetujui oleh sarjana lain. Contoh doktrin hukum internasional itu adalah the objective sovereignty of a state doctrine. Ada yang kedua ada the objective responsibility of a state doctrine. Yang ketiga ada imputability doctrine. Yang keempat ada culpa doctrine. Dan yang terakhir itu adalah resolusi. Resolusi mengikat sebagai hukum bagi organisasi internasional tersebut maupun mengikat bagi para negara anggotanya. Resolusi ada yang lahir dengan suara bulat atau konsensus, ada yang lahir dengan suara terbanyak, baik karena secara jumlah mayoritas yang pro berhadapan dengan minoritas yang kontra, atau di tengahnya ada yang abstain. Lalu bagaimana dengan negara yang kontra dan abstain? Apakah harus menaati dan melaksanakan resolusi tersebut? Karena pada hakikatnya sikap kontra atau abstain tersebut merupakan manifestasi dari sikap politik negara tersebut yang sedapat mungkin harus ia pertahankan. Dengan kondisi masyarakat internasional yang koordinatif, maka tidak satu pihak pun yang dapat memaksa agar negara yang kontra dan abstain tersebut. Terhadap masalah tersebut, berdasarkan asas demokrasi yang juga berlaku bagi masyarakat internasional, maka negara yang kontra dan abstain tersebut harus terikat pada resolusi tersebut. Pandangan seperti ini menganalogikan masyarakat internasional seperti masyarakat nasional. Tinggal apakah negara yang kontra dan abstain tersebut benar-benar mentaati atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan resolusi yang telah disepakati. Sekian presentasi saya tentang sumber-sumber hukum internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.